Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Semua ini karena-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah acara kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang menyertai setiap acara Tuhan, menyertai setiap kesaksian, menyertai setiap firman yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat teman-teman yang belum bergabung, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati, dan biarlah mereka dapat bergabung kembali Tuhan bersama kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama-Mu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama-Mu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama-Mu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami dari awal selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. kami bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin
bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu Tuhan. padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi seperti Engkau Tuhan. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kerinduan kami Tuhan, menjadi seperti Engkau Tuhan. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Yesus. Ya Yesus, dalam hadirat Tuhan kami rindu Yesus. Ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk di dalam hadiratnya. Kerinduan kami Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Itu kerinduan kami, kebutuhan kami Tuhan.
ku rasa bahagia dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Battery is low. Please recharge in time. Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. semuanya itu telah ada Ya Yesus, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah katakan sekali lagi, Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, Engkau Yesus,
itu mana cuma di WA aja. Yesus, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, ya Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus atas setiap kami, atas setiap suku bangsa, segala bangsa Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, besarlah Engkau Yesus. Biarlah Tuhan, dari setiap mulut kami Tuhan, memuliakan, memuji namamu, menyenangkan hatimu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Amin, 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 amin. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, buat Engkau Tuhan, memuliakan namamu ya Yesus. Biarlah Tuhan, hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap kesaksian dan setiap firman yang ditaburkan Tuhan, itu bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan, mengubahkan hidup kami, dan membuat kami berdampak Tuhan, buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan, di dalam setiap kami Tuhan, dalam setiap hati kami. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom semua. Oh, ini ada yang join lah. Halo, Fani, Mea, Halo, C. Lung. Halo. Halo, Ce. Halo, Lung, Vivi. Iya, Vivi ya? Iya, Ce, sih di jalan itu, Ce, online nih, Ce. Tia TV. Lo, Heran. Halo, tuh bilang halo. Dut. Halo. Oke. Yuk, sharing yuk kesaksian. Yang hari ini mau kesaksian silahkan. Aku C. Oke, David yuk, David. Oke, suaraku jelas gak ya? Jelas ya? Oke. Apa? Oh, pakai itu aja. Oke, aku tak pakai handphone yang tadi aja deh. Gini aja. Gini jelaskan ya suara ya. Oke. Jadi soal
minggu lalu. Jadi memang Tuhan ini memang apa ya, segala yang terjadi di dalam hidup kita itu nggak pernah apa ya, nggak pernah apa istilahnya nggak pernah, bukan apa kok lali ya. Tidak pernah tanpa alasan. Tidak pernah tanpa alasan. Jadi minggu lalu kan kita CG-nya kan connecting time ya. Kita kan kumpul di Pakuan City Mall minggu lalu. Nah, jadi ceritanya itu sebelum acara connecting time itu kan kita mulainya jam 7, ya kan. Jadi aku dapat kesempatan untuk melayani waktu CT itu. Jadi aku melayani bareng sama Lunglung, itu melayani di bagian SM atau Stage Manager. Jadi kurang lebih tugasnya itu handle bagian panggung lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus sudah meeting, sudah dipersiapkan dengan baik, ya kan? Terus ceritanya itu siangnya itu aku ada kerjaan gitu. Jadi kebetulan itu ada semacam project lah, ada syuting kebetulan waktu itu. Dan waktu aku ditawari itu aku tanya, kira-kira syuting ini dimulai jam berapa, selesai jam berapa? Nah, syutingnya itu dimulai dari jam, aku harus kumpul, jadi ceritanya ya. Jadi syutingnya itu yang pertama itu, jadi 3 tempat. Tempat yang pertama di Gresik. Itu kita harus nyampe Gresik itu jam 5:30 pagi. Jadi aku kumpul itu jam 4:30 pagi. Gitu kan, jam 4:30 pagi. Nah, aku tanya, bayanganku ya, acara mulai jam 4:30 pagi itu, sore selesai nggak sih? Selesai lah ya. Mau sampai jam berapa, kan emang kayak gitu ya kan. Jadi, aku bilang, sebelumnya juga aku bilang, aku maksimal, aku 5:30, maksimal ini aku harus selesai jam 5, aku pernah bilang. Karena apa? Karena pikirku itu tempat acara syutingnya itu di Gresik. Ternyata enggak, 3 tempat. Tapi letaknya itu luar biasa. Mencar-mencar. Dari Gresik pergi ke Juanda. Ya kan? Dari Juanda itu bukan di Juanda, dari Juanda itu masih hampir 1 jam lagi masuk. Jadi, jauh wis. Ya kan? Dari Juanda pergi ke HJBS. Nah, itu 3 tempatnya yang mencar-mencar gitu kan. Oke, berjalan dengan baik, ya kan. Jadi waktu di Gresik ini, yang ceritanya yang syuting ini aku barengan ambil Jason, anakku, gitu kan. Cuman si Jason ini paginya dia harus sekolah dulu, nggak boleh izin karena ada ujian kelompok, jadi dia harus sekolah dulu. Ya wes, akhirnya aku pagi berangkat dulu ke Gresik. Oke, di Gresik aman. Cuman dari jadwal yang sudah dibikin itu, dari Gresik harus ke tempat kedua, itu udah telat. Udah telat sejam kali. Ya kan? Nah, ceritanya itu setelah Jason sekolah, Jason dianterin papaku nih. Lumayan jauh. Jadi rumah papaku itu dari daerah Kenjeran, nganterin Jason ketemu di tempat kedua, di Juanda. Aku anggapannya agak sungkan gitulah, ngewangi dibantu ya papaku karena jauh lah ya, jauh banget gitu kan. Cuman nggak ada cara lain karena waktu itu kebetulan Debbie juga pas ada kerjaan di luar kota. Oke.
Sampailah di Juanda, ketemu di Juanda, bukan Juanda lah ya, daerah Juanda ya. Terus di Juanda mulai molor. Jadi aku ngelihat mereka persiapan kok lama ya. Wih, nyeting lampu, nyeting meja-mejanya, kursi-kursi itu kayak lama gitu loh. Nah, nggak terasa waktu jalan terus, mestinya jadwalnya maksimal jam 2:30 itu harus berangkat menuju ke tempat ketiga, KJBS tengah kota nih. Mestinya gitu. Tapi kenyataannya karena lama banget, jadi satu take gitu ya, satu adegan gitu ya, itu mungkin diulangi bisa 8-10 kali. Cuma adegan aku jalan gitu. Ini aku sampai cuma aku jalan gitu toh ya. Itu bisa diulangi 8-10 kali. Aku saya bingung, ini apa yang sulit ya? Apa yang susah gitu kan. Nah, aku mulai was-was, aku mulai khawatir karena 2:30 itu masih belum selesai dan tidak ada tanda-tanda selesai di momen ya di tempat yang kedua. Terus aku mulai reminder, Pak, nanti aku 5:30 kira-kira selesai nggak ya? Kalau dari AJBS bolehlah 5:30 maksimal aku harus berangkat nih, aku harus ninggal. Karena aku jelasin, karena jam 6 ini aku ada acara gereja dan aku tugas. Aku tugas, tak tunjukin rundown-nya. Tak tunjukin, ini loh, aku tugas gitu kan. Nah, oke, selesai. Terus berjalan waktu, akhirnya berangkat dari daerah Juanda ya, bukan Juanda, daerah Juanda. Yang dari tempat itu ke Juanda itu masih 45 menit lah kurang lebih. Itu jam 4:45. Aku saya mikir, aduh ampun ini wis. Ampun. Aku wis telepon Lunglung waktu itu. Bro, aku kayaknya gak bisa ikut meeting. Briefing, sorry. Aku kayaknya gak bisa briefing. Aku nggak mungkin bisa sampai jam 6. Aku ceritakan kondisi ini. Kayaknya nggak mungkin. Oke, coba cepetan. Dari Juanda waktu itu, dari daerah Juanda waktu itu, aku nggak lewat Juanda. Jadi aku nggak lewat tol. Aku pasang Waze, jalan tercepat lewat mana? Lewat Ayani. Ragu dong. Sore-sore lewat Ayani, ragu nggak? Ragu, iya kan? Cuman, tak lihat di rutenya Waze itu, paling cepat lewat Ayani. Dan jarang ada yang merah-merah gitu loh. Panjang, tapi biru semua. Oke. Pokoknya itu sebisa mungkin itu, ya, pasti agak ngebut lah ya. Pasti agak ngebut gitu kan. Walaupun nggak ngawur-ngawur, tapi pasti agak ngebut, karena ngejar waktu. Akhirnya, lewat Ayani, lewat mana, akhirnya sampai AJBS. Jam 5 lebih. Bayangin, jam 5 lebih. Padahal aku ngomong kan, aku harus 5:30 aku harus ninggal. 5:30 aku harus ninggal. Karena pada jam 6 aku ada pelayanan, aku ada tugas gitu kan, aku ada tugas. Dan tak tunjukin lagi loh, tugasku SM, Pak. Jadi aku harus ready gitu kan. Sudah mulai 5:30 orangnya mulai nyeting lampu lagi di tempat yang baru di AJBS gitu. Orangnya deketi aku. Ko David, maaf banget. Bisa nggak sih? Ini 5:30 pasti nggak selesai. Pasti nggak bisa ini. Terus gimana, Pak? Ini kita paling cepat jam 7 selesainya. Ya Tuhan, aku sampai jam 7. Jam 7. Aduh, nggak mungkin kayak. Bilang nggak mungkin nih kayak. Kenapa? Karena aku tugas. Jam 7 itu udah mulai gitu kan. Kayak nggak mungkin. Tapi orang, aduh ya apa ya ini? Maaf sekali lagi, sorry ku. Tapi ya apa ya ku? Nah, posisinya itu adalah yang syuting itu cuma aku sama Jason. Nggak ada yang lain. Ada sih yang lain, cuman bukan sebagai
peran utama. Ya kurang lebih sebagai peran pembantu lah, seperti itu. Nah, kru mereka ini banyak banget. Jadi ada dari ini itu eventnya Petrokimia Gresik itu loh, ya kan? Jadi ada orang-orang dari Petrokimia, 2 mobil. Terus ada orang, jadi krunya itu banyak banget. Kalau misalkan aku pulang, aku harus pelayanan dan aku tinggal, ini mereka nggak ngapa-ngapain udah pasti nggak bisa syuting, karena nggak ada scene lain, nggak ada yang di take lain tuh nggak ada. Ya cuman aku sama Jason itu loh. Nah, Jason ini kan dia dari pagi sekolah, ya kan? Waktu di AJBS ini dia udah nggak ada scene-nya, udah nggak ikut syuting. Jadi papaku yang antar dari pagi itu papaku udah bilang, Fit, Jason tuh sakno lo ngantuk pasti, ya kan, pasti ngantuk. Lek melok kamu saya malam pasti dia capek. Oh ya bener. Nanti gini wis, nanti lek kamu ke AJBS, kamu di AJBS, Jason tak jemput. Papaku bilang gitu. Jason tak jemput, gitu kan, biar nggak nunggu kelamaan. Oh ya wis. Nah, karena tadi itu berangkat dari daerah Juanda itu sudah 4:30 lebih, dan di Ayani itu kurang lebih udah jam 5-an, aku telepon papaku, Pak, nggak usah jemput AJBS wis. Ini ya apa, jam 6-an tuh aku harus nyampe Pakuwon City. Kan bayanganku seperti itu kan, karena kan aku harus sampai Pakuwon City. Jadi Papa nggak usah ke AJBS wis, nanti Jason jemputan di Pakuwon City aja, jadi nggak muter-muter kan gitu. Ceritanya kan nggak terjadi seperti itu gitu kan. Ceritanya adalah mundur nggak karu-karuan kan gitu kan. Dan waktu aku dibilangi bahwa ini baru kurang lebih baru isa mari jam 7, aku bingung. Ditambah lagi papaku telepon misalnya. Jam 6-an tuh papaku telepon. Ini papa wis di Pakuwon City. Aku tambah bingung. Waduh, mati. Ya apa iki rek ya kan. Aduh. Wis bingung telepon bingung ngurusi ini, bingung aku ngomong ya apa bikin pelayanan aku ya bingung. Lah ini tak tinggal juga kayak nggak mungkin gitu kan, kayak nggak mungkin, kayak seolah-olah kayak walaupun aku wis ngomong dari awal lek aku cuman isa 5:30, tapi kayak lek waktu itu aku benar-benar kayak ninggal itu kayak lu gak profesional sama sekali. Mungkin lek misalnya ada scene lain ya, ada peran yang lain yang bisa oke, dia dulu yang syuting, terus aku tinggal dulu, terus aku balik lagi, mungkin itu bisa diatur. Tapi ini nggak ada. Dan itu scene terakhir. Anggapannya kayak 2-3 scene terakhir lah. Itu tempat terakhir. Jadi lah itu mari, oke, kelar semua. Tapi lah itu belum mari, ya nggak bakal kelar. Dan sing nunggu orang banyak. Aku sampai, ya apa ya, Tuhan, ini apa ya ini Tuhan? Aku kayak berasa maju salah, mundur salah. Gitu kan. Papaku telepon juga atau Papa di Pakuwon City nunggu aku nganter Jason ke sana. Gitu kan. Aduh, nggak ngerti wes aku. Akhirnya ya aku telepon ke ketua panitia, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf yang terjadi ini di luar di luar perencanaan, dan aku minta tolong untuk kira-kira bisa nggak ya ada yang handle tugasku dulu sebelum aku datang. Di luar dugaan, si ketua panitia bilang, oh nggak apa-apa, tenang aja, mari nosik, nanti aku yang handle tugasmu. Oke, aku berasa agak tenang, gitu kan, Oke, selesai. Singkat kata, yang katanya itu mari jam 7, aku baru bisa ninggal jam 8:kurang 1/4. Wes toh, harapan untuk melayani wes rasanya kayak wes pudar, kan, wes punah gitu kan. Dan aku sambil syuting itu sambil lihat Jason yang nggak ngapa-ngapain, muter-muter ya, aku sampai aduh ya apa iki anakku ya. Terus aku tahu papaku juga nunggu di Pakuwon City. Padahal aku bilang, wes papa pulang sih. Tapi aku kenal papaku, walaupun tak bilang suruh pulang sih, walaupun tak suruh masuk mall sih, tak bilang apapun nggak mungkin, pasti ditunggu. Jadi aku aduh ya apa iki.
Wis mari selesai, akhirnya aku ke Pakon City. Aku ke CT, ketemu teman-teman itu kan, ketemu teman-teman dan ketemu Lunglung waktu itu. Oke, selesai. Dan memang aku nggak pelayanan, aku cuma datang sebagai jemaat. Wis, selesai. Terus akhirnya aku mari selesai, aku ngobrol-ngobrol di Lunglung toh. Dia ingat no bahwa tapi Tuhan itu baik loh, Fit. Lo ingat gak? Nah inilah, ini saya mau tak ini yang mau poin dari ceritaku adalah ini. Mestinya pelayananku itu bukan SM, bukan stage manager. Tapi tugasku yang pertama itu adalah jadi MC. Di acara Connecting Time itu adalah jadi MC. Yang akhirnya digantikan Donald dan Mahendra ya. Digantikan itu kan? Oke, akhirnya digantikan Donald dan Mahendra. Awalnya itu aku. Dan akhirnya diganti. Aku nggak ngebayangin, coba bayangin, misalnya aku nggak digantikan dan aku MC. Betapa terjepitnya posisiku, ya kan? Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, karena aku MC, berarti kan aku mau nggak mau harus datang dong. Misalnya MC nggak datang, kan acara nggak mulai. Iya toh? Nah, akhirnya diganti. Aku bilang, oh iya ya, wih puji Tuhan ya, untung aku gak MC, untung aku gak MC. Untung. Wes toh, akhirnya aku nggak MC, aku dipindah ke SM bareng Lunglung. Cima waktu itu nawari, tanya, Fit, kamu bisa nggak pelayanan SM? Bisa, C. Oke, Lunglung, SM. Oke, selesai. SM pun ini belum selesai. Dibagikan job desk SM, ya kan? Ada beberapa job desk. Ada SM bagian stage yang kiri, ada SM bagian stage yang kanan, ada yang lain-lain. Dibagilah, aku waktu itu yang bagian kanan atau kiri ya, aku lupa. Intinya adalah di grup itu ditulis, aku bagian SM yang tugasnya banyak. Lebih banyak. Lunglung kena SM yang tugasnya nggak terlalu banyak, sedikit, yang simple. Oke, selesai, akhirnya kita meeting, technical meeting waktu itu. Waktu technical meeting, nggak tahu kenapa, posisiku sama Lunglung ini ditukar, di switch. Lunglung yang tugasnya itu berat, yang menggantikan tugasku tadi, tugasnya Lunglung jadi tugasku. Jadi yang simpel banget. Nah, aku langsung ingat lagi. Wih, untung ya. Aku SM pun dikasih tugas yang ringan. Anggapannya bukan tugas yang berat. Yang anggapannya itu waktu aku bilang ke ketua panitia tadi, C, Isa enggak sih? Aku minta tolong, Isa enggak? Aku belum datang, ada sing sang ganti no. Nah, bagian ganti no pun juga ini enggak terlalu susah. Aku enggak membayang no, ya apa misalnya aku tetap ditugasi SM yang berat tadi. Kan jadi bingung semua. Apalagi tetap aku MC gitu kan. Kan tambah gak karu-karuan kabeh kan gitu. Bisa di blacklist dari CG ya. Wis diserai gitu kan, enggak datang lagi gitu kan. Jadi aku langsung mikir, Tuhan ini luar biasa ya. Maksudnya waktu diganti tugas itu aku nggak mikir apa-apa sih. Aku cuma mikir ya kita pelayanan, apa yang kita bisa lakukan, dikasih tugas apapun, oke, gitu kan. Jadi nggak mikir sepanjang ini. Cuman Tuhan tahu apa yang terjadi gitu kan. Ternyata posisiku terjepit soro pada waktu hari H. Yang aku pun nggak bisa apa-apa. Jujur aku lemes loh. Aku lemes. Aku kayak, aku mau ya apa ini? Maju salah, mundur salah gitu. Aku mau ya apa? Aku lemes dan ya aku thank you. Maksudnya ya apapun yang Tuhan lakukan itu nggak pernah kebetulan gitu. Maksudnya Tuhan itu akan menempatkan kita, memang kita nggak mampu, Tuhan tuh nyeting semua yang kita nggak pernah bayang. Ya itulah Tuhan kita, Tuhan itu baik, dan ya kita tinggal ngikut aja lah. Tuhan arahno kemana kita ngikut aja, percayalah. Walaupun katanya belum baik, tapi itu yang terbaik. Itulah kesaksianku, semoga memberkati. Thank you. Thank you, Fit. Aktor ya ngene, sibuk. Aduh. Itulah. Ayo Lung, ayo sharing Lung. Oke, Lung, kamu pelayanan utama Lung.
Di Lung. Ayo Lung. Ya, ya apa ya, Ce? Ya apa ayo cerita, ya apa rasane? Pusing ya. Apa namanya? Pertama itu Doinan pelayanan ini hilang gitu ya. pertama waktu di grup WA itu kan aku kan di sebelah kanan, jadi tugasnya sing ringan gitu loh. Terus David di sebelah kiri. Cuma waktu technical meeting kok moro-moro aku ditaruh di sebelah kiri gitu loh. Ya sempet sih gerundel gitu lah. Kok sama David Fit kok aku ya sengabut ya Fit ya. Mestinya kan aku kasih pelayanan pertama gitu loh. Cuma ya wes David ngomong ya wes lah wes pokoknya diserah tugas apa ya wes dijalani aja gitu. Ya wes lah gitu loh. Terus Kak Doming kan waktu itu kan bilang ya wes nggak apa-apa, aku lung di sebelah kiri aja. Oh ya wes gitu. Terus akhirnya diputusin aku sebelah kiri gitu loh. Ya tapi ternyata ada ya itu ada rencana Tuhan yang unik itu tadi, Ji. Gitu. Ya terus JJ kan pesan apa harus itu maksudnya kalau ada perintah apa ya wes kan aku ya juga ada basic IO jadi ya itu sih akhirnya ya pelayanan itu, Cek. Itu jadi ada tugas-tugas tambahan gitu ya wes biasa sih lah di IO kan biasanya kan moro-moro ada tugas yang lain dari rundown gitu. Jadi harus kayak moro-moro ngangkat kayak kemarin itu mimbar moro-moro ya untung TP ku Adrian nggak jatuh. Soalnya aku nggak ketok anak TP. Itu sih, C. Ya itu tak sih, C. Sing bisa tak sharing no. Itu. Jangan kapok loh Lung. Enggak, C, enggak kapok kok, C. Oh ya wes, nanti lagi ya. Amin. Oke. Ada lagi ya yang mau sharing? Ya, kalau tidak ada kita firman ya. Kita doa dulu yuk. Oke, kita doa yuk. Karapata kaya rapotusyana rapata kaya rapa rapotusyane karapaya la para kirapata kaya rapotusyane karapaya la para. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Kau kumpulkan kami secara online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ketika 2-3 orang berkumpul Engkau hadir Tuhan. Roh-Mu sendiri Tuhan yang melembutkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, ubah setiap kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam nama Yesus. Biar firman-Mu itu membukakan mata rohani kami Tuhan, membuat kami semakin berubah, semakin serupa dengan Engkau Tuhan, dan hati kami bisa menangkap Tuhan, hati-Mu Tuhan, hati kami terbuka untuk setiap teguran, untuk setiap apa yang Kau ingin katakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ya semua. Ini aku mau sharingkan ini tentang Segevan. Ya, jadi kan kita tahu kalau bulan September kita itu gereja mencanangkan suatu program di mana bulan itu bulan Segevan. Ya dari minggu lalu dan minggu sebelumnya itu sudah firmannya sudah mengarah ke Segevan. Segevan itu apa? Segevan itu yang kita tahu Segevan ini adalah penjangkauan. Ya jadi suatu bukan hanya sekedar program, sebenarnya Segevan ini itu adalah suatu budaya yang ingin dibangun oleh gereja kita gitu loh. Kita tahu kan, kita kalau sudah di GMS itu DNA gereja GMS itu selalu jiwa-jiwa ya, penjangkauan. Jadi DNA-nya gereja kita itu selalu jiwa-jiwa dari dulu, dari 20 tahun lalu kita misalnya di gereja selalu kita itu selalu ada kegerakan penjangkauan. Nah, jadi bukan sekedar program, tapi adalah suatu kebiasaan atau suatu habit ya yang ingin dibangun oleh
gereja GMS agar kita itu menjadi jemaat yang bergerak. Jadi bukan hanya programnya bulan ini KKR, berarti kita nanti dukung KKR, sudah selesai bulan depan kita tidak lagi menjangkau. Tapi seperti halnya bulan September ini adalah dikhususkan di mana ada program CG Fund, yang artinya kita itu fund untuk melakukan penjangkauan, untuk melakukan penginjilan itu merupakan bukan suatu hal yang stres gitu loh ya, bukan sesuatu yang membuat kita tertekan, tetapi itu menjadikan sesuatu yang fun, yang menyenangkan, punya hati untuk jiwa-jiwa. Nah, aku ini akan ambil firman atau impartasi dari Ko Adrian. Ko Adrian kan memang beberapa kali impartasi ke meeting leader. Nah, impartasi ini itu sudah di-sharingkan juga di Ko Adrian, tim leader kita itu di ibadah minggu. Ya, ibadah Ko Adrian yang pernah mengisi itu sudah pernah disampaikan. Nah, ini aku mengambil satu impartasi dari Ko Adrian yang menurut aku juga mendapatkan satu pewahyuan gitu loh, satu pewahyuan dan rema yang menempelak gitu. Jadi visi gereja GMS, siapa yang tahu? Yang tahu nanti tanggal 30 September boleh double makannya. Oke, visi gereja GMS itu, visi gereja kita adalah 1000 gereja lokal, 1 juta murid ya. Itu sudah sering kita itu didengung-dengungkan ya, di CG, di gereja. Gereja kita ada visi yang sangat jelas ya, 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Kerinduan gereja kita ini bukan soal banyak-banyakan jemaat sama sekali enggak. Tetapi di mana kita itu gembala kita ya, gembala-gembala yang di atas kita itu rindu. Di mana ada 1 juta murid itu juga kita rindu. 1 juta murid loh, 1 juta murid, 1 juta orang itu berarti apa? Ada 1 juta perkara-perkara ajaib Tuhan. Ada 1 juta mujizat. Ada 1 juta apalagi pemulihan, kesembuhan. Jadi gereja kita, para gembala itu rindu di dalam satu visi gereja lokal, 1000 gereja lokal, 1 juta murid, itu terdapat banyak sekali kesembuhan, keselamatan, dan orang-orang yang dipulihkan. Dan mungkin di dalam 1 juta itu ada keluarga-keluarga, nama-nama keluarga kita yang belum selamat. Dan di dalam itu mungkin ada saudara kita, sepupu kita, saudara, teman kita yang di luar kota itu termasuk di dalam itu, di dalam 1 juta murid itu. Itu kerinduan. Jadi gereja kita punya visi yang jelas, kerinduan yang jelas untuk meniru apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Ya. Visi ini yang mau dibawa. Putus ya? Oke, sorry agak putus sih dari tadi di sini. Jadi visi ini yang gereja mau bawa agar ada api kegerakan Roh Kudus gitu. Selama gereja kita itu tidak bergerak, kuasa Roh Kudus itu juga akan berhenti mengalir ya. Jadi kerinduan gembala-gembala kita adalah gereja-gereja yang bergerak. Nah, aku akan menyampaikan ya seperti yang aku bilang tadi tentang anak bungsu dan anak sulung yang pernah dibagikan oleh Ko Adrian, dan juga mungkin kalian juga pernah mendengarnya di ibadah. Ini kita buka di ini ya. Lukas 15 ayat 11. Firman tentang perumpamaan anak bungsu dan anak sulung. Apa aku enggak usah pakai video ya? Lukas
15 ayat 11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke. Vero bisa baca, Ver? Bisa, Dari sip. ayat 11 CC ya. Lukas 15 ayat 11. Selamat bawa Bible aku. Memang tidak ada yang kebetulan ya. Biasanya gak tahu nggowo, nyantai. Oke, wait. 11 sampai 20 tolong, Ver. Hah? 11 sampai 20? Oke. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Itu kalau kita mendengarkan pasal itu, kita akan tahu kalau anak sulung dan anak bungsu ini kan sama-sama disebut hilang kan. Nah, perumpamaan ini itu yang Kuadrian sampaikan itu sangat bagus ya. Waktu itu di dalam pasal ini disebutkan bahwa anak bungsu ini memanggil Bapa. Bapa, berikanlah harta bagianku. Kalau seseorang itu sudah memanggil Bapa, itu kan berarti sudah tahu, sudah mengenal Bapanya, Bapa di surga. Orang yang sudah tahu Bapa di surga seperti apa. Jadi tidak selalu bahwa orang-orang yang perlu dijangkau atau perlu menerima Tuhan kembali itu tidak selalu berbicara orang yang belum terima Tuhan. Karena kalau kita itu sudah jadi anak, kita ini semua kan anak, di tengah jalan bisa hilang nggak? Bisa, seperti anak bungsu ini. Anak bungsu ini disebutkan Tuhan sudah memanggil Bapa. Tetapi juga Tuhan Yesus menyebut anak bungsu ini hilang. Tuhan Yesus itu memberikan suatu perumpamaan itu agar menjadi peringatan ya. Peringatan juga buat kita, buat hati kita ya. Anak yang hilang itu seperti apa? Anak yang hilang ini kita lihat ya dari pasal yang 11. Berikanlah harta buat aku. Salah satu hal yang menempelak aku pribadi adalah kita ini sudah memanggil Bapa. Komunikasinya kita sudah mengerti Tuhan Yesus memanggil Bapa, mungkin bahkan sudah pelayanan. Tetapi kita disebut anak yang hilang jika ujung-ujungnya yang kita bicarakan ke Bapa itu adalah selalu minta hak dan terbatas komunikasinya tentang harta dan hak. Harta dan hak. Jadi kalau kita refleksikan ke diri kita sendiri, apa kita itu termasuk kategori anak yang hilang enggak? Karena yang kita bicarakan dengan Bapa selama ini hanya sebatas harta dan hak. Jangan-jangan kita sendiri itu sudah termasuk anak yang hilang. Tanpa kita sadari sudah pelayanan, sudah datang ibadah, sudah memanggil Bapa. Tetapi apa yang selama ini kita bicarakan dengan Bapa kita? Apa yang
kita bicara, kenapa kita itu kalau berdoa itu hanya minta berkat, minta mujizat, enggak salah loh minta mujizat ya, tapi yang apakah yang kita tuntut itu hak? Iya Tuhan, aku tuh harus diberikan mujizat, harus diberikan breakthrough, berikan sekarang kayak anak-anak bungsu ini. Yang dia minta kan dari ayat itu kan, Bapak, berikan aku yang menjadi hakku, bagianku, hartaku. Sudah lama kita jadi anak, sudah mengerti Bapak. Tapi apa yang kita bicarakan ke Bapak kita? Orang-orang juga memanggil Bapak di surga. Tapi apa yang selama ini sudah kita berdoakan kepada komunikasi kita, hubungan kita dengan Bapa di surga itu seperti apa? Ternyata kita pun bisa disebut sebagai anak yang hilang. Pasal ini menjadi teguran buat kita semua dan ya orang-orang yang memanggil Bapa di surga. Lebih dari kita pikir, oh anak yang hilang, oh ya belum kenal Tuhan, atau dia mungkin melakukan dosa, jatuh. Ternyata enggak. Anak ini masih di dalam rumah, dia di dalam rumah memanggil bapaknya sebelum dia pergi keluar, tetapi dalam dia hubungannya dengan Bapa, dia menuntut haknya, dia bicaranya hanya tentang hak dan harta. Dan Tuhan memberikan perumpamaan ini menyebut anak ini hilang. Ayat yang 12b ya, sebentar. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Kadang Tuhan itu tahu. Maksudnya Tuhan itu tahu bahwa kalau dikasih ujung-ujungnya nanti hilang. Pernah nggak kita minta sesuatu nggak dikasih-kasih? Karena Tuhan itu tahu. Kalau kita dikasih mungkin hilang. Seperti anak bungsu ini kan, dia sudah panggil Bapak tapi nggak mau nurut, dipanggil yang cuma mau minta tapi nggak mau tinggal di rumah bapaknya. Sudah dia cuma mau minta untuk supaya keluar dari rumah itu. Cerita ini mengingatkan, nah tadi sering aku juga ingat gitu loh. Waktu kita itu menerima Tuhan di dalam perjalanan kekristenan kita itu melihat kayak apa ya, banyak orang itu kalau sudah misal, kalau dulu lah, zaman dulu misal waktu pemasa ya, waktu pemuda ya, masa-masa atau pro-M, waktu dulu misalnya masih cari pasangan hidup, begitu sudah dapat pasangan hidup, terus nggak ke gereja lagi, terus enggak segi lagi. Demikian juga sering kita itu datang ke gereja minta kesembuhan, tapi setelah sembuh balik lagi ke kebiasaan lama. Oh sudah. Lalu juga seperti itulah anak bungsu itu. Jadi Bapak itu seperti dalam tanda kutip kayak dipakai untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Setelah itu pergi ke negeri yang jauh seperti anak bungsu ini. Setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia pergi ke negeri yang jauh. Sudah aku sudah mendapatkan bagianku. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Demikian juga kehidupan kekristenan kita itu tanpa mungkin kita dengan sadar atau tidak sadar memakai Bapa untuk mendapatkan sesuatu. Lalu itu pergi yang jauh lah, sudah menghilang, sudah tidak pelayanan lagi, atau mungkin pelayanan tapi ya sudahlah pokoknya sekedar pelayanan. Ya, pelayanan itu supaya mungkin dapat pengakuan atau supaya kelihatan, dapat teman. Banyak hal faktor yang kita tanpa sadari itu sebagai anak kita sudah terhilang. Bentar, putus lagi ya kayak Bentar. Lalu kembali ke ayat berikutnya. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbul bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Di dalam ketika kita menjauh dari Bapa,
ya, lama-kelamaan kita akan ada titik kekeringan. Istilahnya itu melarat, ya melarat itu titik kekeringan. Jadi kayak kehidupan tuh kayak kita mandek gitu loh. Karena kita itu sudah menjauh dari Bapa. Bukan berarti kalau secara fisik kita mungkin bisa di gereja, tapi artinya persekutuan dengan Bapa, berada di dalam kehendak Tuhan itu menjauh dari otoritas Bapa. Kita itu bisa menjadi melarat dan kekeringan. Ketika kena masalah sedikit, langsung kekeringan. Tapi yang Tuhan mau untuk kita itu tinggal di dalam rumah. Kalau melarat mengalami masalah bertumpuk-tumpuk baru cari Tuhan, itu bukan sikap yang baik sebagai anak. Itu yang Tuhan tuh mau kasih tahu waktu ngasih perumpamaan. Demikian juga buat kita ya, buat pelajaran buat kita. Kalau baru melarat, kekeringan baru kita cari Tuhan, itu bukan suatu sikap yang seorang anak. Tetapi luar biasa ya Tuhan di sini ya. Tuhan itu memberikan satu ayat berikutnya bahwa Tuhan juga menerima anak bungsu yang kembali, yang sudah terjepit, yang sudah melarat, dan disebutkan di sini kan dia saking terjepitnya dia bekerja terus makan ampas babi, juga bisa seperti ini loh. Saat kita itu dalam keadaan yang terjepit jauh dari Tuhan, atau hidup kita itu jauh dari Tuhan, kita kering rohani, kita bisa berada di tempat yang kotor seperti anak bungsu ini, di tempat kita itu memakan ampas babi. Artinya kita bisa bekerja dengan pekerjaan yang asal ambillah yang kotor. Ya kan, yang penting bisa makan. Pekerjaan kotor yang tidak halal, wes pokoknya tak laku noai. Yang penting kan sudah terjepit toh, jauh dari Bapa, kering. Jadi kita tanpa kita sadari jauh dari Tuhan tuh membuat kita bisa melakukan pekerjaan yang istilahnya apa ya, kotor atau hina, melakukan perbuatan yang kotor, dan disebutkan di sini kan babi waktu itu. Demikian juga kita anak bungsu, semakin kita jauh dari rumah Tuhan, jauh dari Tuhan, kita itu akan semakin melarat, kering, dan kita bisa semakin memilih satu keputusan itu, ya wes, karena kepepet toh, wes aku menghalalkan segala cara, pokoknya aku gini, mengambil keputusan karena sudah jauh dari Bapa, jadi keputusannya itu salah. Ini satu rema yang sangat, maksudnya yang sangat merema di aku ya, merema, salah satu rema yang di-sharingkan oleh Ko Adrian, yang merema bahwa kita itu sebagai anak yang sudah memanggil Tuhan itu Bapa, benar-benar menjaga hidup kita untuk tinggal di rumah Bapa. Dan tinggal di rumah Bapa mau untuk nurut, ya mau untuk dimuridkan, mau untuk dibentuk, dan tidak memakai Bapa untuk kepentingan kita sendiri. Jadi dan ini juga berkaitan dengan yang mau di-sharingkan ya tentang Segevan. Kadang-kala kita pikir, oh kalau kita ngajak orang itu kelihatannya sudah Kristen kok untuk kenal Tuhan. Orang kelihatan pelayanan orang Kristen pun itu bisa tetap dia itu anak yang hilang. Kita coba amat ya. Kita juga selain koreksi diri kita sendiri ya, diri aku sendiri juga. Tuhan, apakah aku ini jangan-jangan hilang di rumah Tuhan? Aku ini juga anak bungsu. Yang di sini kita sama-sama belajar itu bagaimana kasih Tuhan itu menerima anak bungsu kembali pulang sebagai VIP. Yang VIP ya, VIP itu orang yang sangat penting ya. Orang sangat penting. Demikian juga kita melihat pribadi demi pribadi yang istilahnya itu belum kenal Tuhan atau sudah kenal Tuhan tapi jauh, itu sebagai seorang yang penting di hatinya Tuhan. Bagaimana Bapa melihat bahwa anak-anak yang hilang itu juga sangat-sangat penting.
Kayak misal misalnya kalau mau cerita dulu siapa yang datang di CG ini yang tiba-tiba datang tanpa ada yang ngajak, tapi karena ketemu malaikat terus tiba-tiba masuk CG, sampai itu rasanya. Kalau aku memang dulu diajak itu temanku waktu kuliah, terus kita naik bemo bareng daerah Ngagel Jaya Selatan kan, diajak ikut dia hari Sabtu waktu itu. Mungkin kalau hari ini Kohar nggak bisa datang, Kohar juga sempat sharing kan, dulu dia datang ke CG karena ada brosur yang disebarkan. Waktu itu kita nyebar brosur daerah Manyar, tepaan kose Kohar itu di Manyar. Dia terima brosur, terus hatinya tergerak datang. Jadilah dia Kohartono sampai sekarang ya, setelah belasan tahun. Kan nggak ada yang nyangka kan, luar biasa. Setiap kita itu pasti diajak sama seseorang, ya kan? Pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh entah siapa yang tiba-tiba ngajak, ayo SG yuk, atau melok aku hari Selasa ya, hari Sabtu ikut aku. Kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pernah ada inisiatif mencari Tuhan sendiri. Kita ini pasti terhilang kalau tidak ada orang-orang yang ngajak kita. Kalau nggak ada orang-orang yang ngajak kita yang mau untuk lebih lagi bertumbuh. Karena kedagingan kita ini kan cenderung kalau bisa lebih ke ini kan ya, enggak perlu rohani-rohanian. Daging kita ini selalu berlawanan. Mau dengerin firman atau mau lihat film drakor, pasti milih drakor. Kayak koncoku dari dulu tak ajak ICG sampai hari ini jadwalnya Jumat lihat drakor katanya, sibuk. Aku sampai sekarang tak ajai masih nggak mau karena kalau Jumat jadwalan lihat drakor katanya. Ya itu kan ada satu tarik-tarian ya. Kita ini memang pada dasarnya bukan orang-orang suci yang langsung tergerak sendiri tanpa ada orang-orang yang ngajak. Segevan ini jadi satu kesempatan kita yang dulu pernah diajak, kita itu jadi yang mengajak. Kayak istilahnya membangkitkan kembali gitu loh. Oh iya ya, aku tuh dulu ini sebelum ikut CG atau sebelum aku kenal Tuhan ini kayak gini. Tapi coba dulu aku enggak diajak ya. Di mana aku? Coba ya dulu aku nggak ada yang belani jemputi aku, mungkin ya hidupku sudah enggak Tuhan-Tuhan ya biasa, mungkin ya kering rohani. Cegevan ini jadi salah satu yang kayak istilahnya kayak percikan gitu loh. Ayo kita itu ingat ada orang-orang, ada teman-teman kita itu yang membutuhkan Tuhan, yang masih perlu untuk kasih Bapa. Jadi yang nanti bulan September ini ya, ini ya secara teknis ya, itu tadi yang saya mau sampaikan. Tapi secara teknis nanti doa rantainya itu kita mau nanti akan ada lebih spesifik, kita akan doakan ke jiwa-jiwa untuk Senin nanti. Jadi untuk siapa sih yang mau kita ajak, kita doakan. Jadi selama khususnya untuk bulan September atau mulai Senin depan naik kali ya. Ini Agustus akhir kan ya. Mulai Senin depan. Ya, mulai Senin depan setiap doa rantai kita sungguh-sungguh untuk bawa orang yang di hati kita yang rindu. Saya pribadi bersyukur kok ada program Gereja Mawar Sharon. Di berbagai kota ada kegerakan penginjilan penjangkauan. Karena saya berpikirnya gini, oh iya ya, ceceku di Jakarta, aduh Tuhan, barangkali ya toh, ya siapa tahu, pasti adalah yang ngajak. Suatu anointing, urapan, kegerakan yang dari atas, itu luar biasa hari-hari ini. Jadi luar biasa, mereka benar-benar ada urapan penjangkauan dan urapan penginjilan gitu loh. Jadi aku pun ya berpikir, wah ini pasti ceceku di Jakarta bisa bertobat ya, terima Tuhan. Atau paling enggak
sudah ada yang nyenggol-nyenggol. Ya kan? Karena kan ini kegerakan semuanya kan, keseluruhan ya, di berbagai kota. Ada penjangkauan, ada penginjilan. Seperti itu. Nanti kita juga, sebentar putus ya. Jadi bulan September kita akan ada penjangkauan, terus kita juga akan ada fellowship untuk CG-Fund ya, untuk CG-Fund itu tanggal 30 September. 30 September itu hari Jumat. Kemarin kan kita plannya itu memang di Resto Tokyo, tapi batal. Karena setelah dihitung budget kasnya enggak cukup. Mahal ya sekarang. Ketentuannya Resto Tokyo sudah berubah. Dulu kan misalnya minimal berapa, ini kan minimal 50 toh. Kalau dulu setahu aku ngadain di sana kan enggak apa-apa, minimalnya itu apa 20 30. Jadi kita pindah ke mana itu? Apa? Mimapan Baratajaya. Tempatnya sudah dicek sama Dewi kemarin, luas, enak gitu loh. Maksudnya di atas kita ada ruangan sendiri yang besar itu. Nanti kita akan fellowship CG-Fund di sana ya. Itu 30 September, jadi dicatat jadwalnya dari sekarang. Ya, Isa futsal gede kok, beneran. Ada 2 indoor dan outdoor, tapi itu jadi milik kita semua. Jadi begitu kita DP itu sudah ruangan indoor outdoor itu sudah jadi hak milik gitu loh. Jadi enggak dibagi dua tamu hak milik ya, gak gelem mulai. Ya begitu. Oke. Jadi ayo kita pakai momen ini untuk kita yang sudah di CG, yang sudah lama di CG, yang sudah bertanam, kita rindunya kita bawa banyak orang-orang, kita doakan juga. Kita doakan yang selama kita itu miss gitu loh. Misalnya kita itu merasa ya wis selama ini fokusnya mungkin cuma ke diri kita. Tapi kita juga sekarang fokusnya siapa sih temanku? Temanku ini loh sudah lama dia enggak ke gereja. Aku juga punya beberapa teman itu selama enggak ke gereja. 4-5 tahun katanya. Sudah enggak ke gereja. Ya itu memang salah satu yang perlu diajak ya. Ya itu seperti itu. Jadi kita kayak mulai mikir, iya ya Tuhan ya. Aku dulu tuh bisa bertobat karena diajak temanku. Sudah waktunya kita juga ikut untuk bergerak untuk menjangkau teman-teman kita yang membutuhkan Tuhan, yang kita tahu membutuhkan Tuhan. Itu aja sih yang aku mau sharingkan. Ada tambahan nggak dari kalian? Kalau ada yang lupa aku secara teknis atau apa? Vero Dewi, sing lupa ndak aku ki ngomongnya. Ada tambahan? Ya, itu Jeffrey harap diagendakan ya, 30 September. Ini sudah pasti ya di Mimapan ya, soalnya wis DP. Itu sudah pasti. Nanti tak share tempatnya, luas kok dia. Oke, ada tambahan untuk acara ini? Oke, aku yang terakhir ya, terus kita itu terus menjangkau ya, terus pokoknya menabur. Bulan-bulan ini kita terus menabur. Meskipun nanti sudah lewat masa program CG-Fund, jangan berhenti menabur ya. Menabur, menjangkau, menabur, memuridkan, karena itu bagian dari panggilan kita itu sebagai anak Bapa. Kita tidak mau kan kita itu terhilang, kita menuntut hanya hak aja. Oh kita berkomunikasi dengan Bapa, pokoknya yang penting keinginanku sudah tercukupi ya sudah. Tapi kita belajar untuk menjadi anak
visi dari Bapa kita. Bapa kita punya visi untuk menyelamatkan, memulihkan, untuk membawa banyak jiwa. Demikian juga kita mengambil visi itu jadi bagian hidup kita. Oke, yuk kita akhiri, oh ya, doa Beni mana ini? Ada? Ya, J. Oh. Doa. Ya, J. Ya, Ben, kamu doa untuk CG, Ben. Oh, sekarang itu ya. Buka videonya ya, buka videonya supaya iya, tahu. Tak kira doain nanti nunggu tanggal 30 September. Loh, yang tanggal 30 kamu altar call loh, Ben, yang khotbah loh. Oh, ya. Aja, ayo doa aja. Gak bisa jawab ya, Ben. Iya, gak bisa jawab soalnya aku lihatnya di sana makan jasmani. Makan jasmani, Ben, dan rohani. Amin. Dan rohani. Ayo, udah Ben, ya? Doa ya. Ya. Kami bersyukur selalu Tuhan buat waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami CG C159 untuk berkumpul. Kami bersyukur waktu-waktu kami bisa bersama. Kami tidak kehilangan waktu-waktu kami. Kami bersyukur waktu-waktu kami ada bersama Engkau, ada bersama saudara-saudara terkasih kami Tuhan. Kami mengikat waktu-waktu kami dengan ikatan yang kudus, dengan ikatan perjanjian darah, perjanjian dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami ikatkan bersama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa saling bergandeng tangan. Kami bisa saling menarik, kami bisa saling menggandeng satu dengan yang lainnya. Karena kami percaya Tuhan, jika kami bergandengan tangan, jika satu terlepas, maka kami tidak akan terhilang Tuhan, sebab tangan kami saling bergandengan, bahkan tangan Tuhan menggandeng kami semuanya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami semuanya, setiap aktivitas keluarga CGC 159. Kami serahkan setiap aktivitas, setiap kegiatan apapun yang kami lakukan, bahkan setiap kegiatan yang kami tidak tahu kami harus kemana dan kami akan bagaimana. Tapi kami ikatkan semua Tuhan, setiap tangan kami untuk bergandengan tangan, kami ikatkan di dalam kuasa darah Yesus. Supaya kami tidak terhilang, supaya kami tidak terhilang dari kasih setia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan jaga kami semuanya, agar hati kami tidak terhilang Tuhan, agar kami punya hati Tuhan di setiap waktu kami, di setiap aktivitas kami punya hati yang terhubung dengan Tuhan Yesus, dengan kasih setiamu. Biarkan hati kami Tuhan jaga, supaya kami tidak terhilang. Hati kami tidak terhilang untuk melayani Engkau Tuhan. Kami punya hati untuk mengasihi saudara-saudara kekasih kami Tuhan. Bahkan teman-teman kami, dan kami juga masih punya hati Tuhan untuk bisa memberi untuk setiap apa yang menjadi kelebihan kami. Kami punya hati yang tidak terhilang Tuhan untuk melayani. Kami peduli akan setiap apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian dalam hidup kami. Kami berdoa juga agar hati kami tidak terhilang Tuhan, untuk bisa saling mendoakan Tuhan. Kami punya hati yang mengingat saudara-saudara kekasih kami untuk saling mendoakan. Pegang kuat hati kami semuanya Tuhan. Pegang dengan kuat kuasa-Mu.
agar dimanapun hati kami tidak terhilang. Satu persatu dari anggota CGC 159 tidak menjadi yang terhilang. Kami boleh ada bersama Engkau. Kami punya hati yang mengasihi Engkau. Kami punya hati yang melayani Engkau. Kami punya hati yang memberi. Kami punya hati yang punya belas kasih. Kami punya hati yang untuk bisa peduli, untuk mendoakan, saling mendoakan. Pegang kami semua Tuhan, setiap hati kami. Yang kami tidak mau hilang dari hidup ini adalah hati kami untuk Engkau Tuhan. Biarkan hati kami tetap Engkau pegang semuanya Tuhan. CGC 159. Kau kendalikan sepenuhnya Tuhan. Berdaulatlah Engkau Allah Roh Kudus untuk memegang kendali hati kami. Biarkan kami ada bersama-sama Engkau. Biarkan kami ada menjadi bagian dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan semua anggota CGC 159 Tuhan dalam setiap kerinduannya, dalam setiap keinginannya Tuhan. Satu persatu kami tidak tahu, tapi kami serahkan semua Tuhan. Kami percayakan Tuhan yang menjawab semua doa dari setiap hati kami. Apa yang kami perlukan, apa yang kami inginkan, Engkau tahu semuanya. Tapi kami menyerahkan setiap keinginan dan kerinduan kami menyerahkan hati kami di dalam kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami sepenuhnya, keluarga CGC 159. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Hati kami ada sama-sama keluarga CGC 159. Hati kami ada, dan Engkau Tuhan yang mengikat hati kami semuanya. Terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini. Kami serahkan setiap ucapan syukur kami dan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Mari kita bawa hati kita. Kira bayara putusnya rapata kaya para. Kira bayara putusnya karabaya. Biar urapanmu turun Tuhan, membarui setiap kami Tuhan. Biar urapanmu itu memberikan roh keberanian buat kami Tuhan, untuk mengabarkan berita keselamatan Tuhan, kabar baik Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan satu persatu di C159 ini. Dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, kami tahu ada satu panggilan ilahi Tuhan. Satu panggilan yang Kau ingin kami penuhi Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus. Pakai lidah bibir kami Tuhan, pakai kaki kami, pakai tangan kami, dan biarlah mata kami melihat belas kasihan Tuhan yang turun atas setiap orang-orang Tuhan yang sudah Kau taruh di hati kami secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, biar hari-hari ini doa kami Kau pakai untuk memberkati orang. Doa kami Kau pakai untuk bergumul untuk jiwa-jiwa saudara kami, bahkan orang tua kami yang belum menerima keselamatan Tuhan. Pakai Tuhan setiap apapun dari hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Biar hidup kami menyerahkan hak kami Tuhan. Bukan menuntut Tuhan, kami mau belajar Tuhan menjadi anak-Mu yang sejati. Bukan menjadi anak yang menuntut Tuhan. Bukan jadi anak yang hanya mencari berkat saja Tuhan. Biar Engkau mendewasakan setiap kerohanian kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap berkat-berkat-Mu untuk setiap keluarga, untuk setiap family di C159 Tuhan. Menjadi satu keluarga yang utuh di dalam Engkau. Dan setiap imam-imam Tuhan di C159 Tuhan, menjadi imam yang berdoa Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi tiang doa bagi keluarga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati untuk tanggal 30 September nanti Tuhan, biar setiap kami Tuhan membawa jiwa-jiwa baru di dalam nama Yesus. Bulan ini Tuhan, bulan September ini
pakai Tuhan, pakai hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur karena kami masih bisa bersekutu dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Biarlah setiap dari kami yang mengalami sakit Tuhan hari-hari ini, Kau jamah, Kau sembuhkan dengan bilur darah Yesus, mengalami percepatan kesembuhan Tuhan. Dan setiap kami yang bergumul Tuhan di area keuangan Tuhan, di area pekerjaan Tuhan, Kau jamah, Kau putar balikkan keadaan Tuhan, menjadi pintu-pintu yang terbuka bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Yang mengalami hutang piutang Tuhan, saat ini juga kami perkatakan Tuhan, ada kuasa Yesus yang membuat setiap hutang piutang itu Tuhan akan terbuka jalannya Tuhan. Kau penuhi, Kau curahkan berkat-Mu Tuhan untuk penutupan hutang-hutang itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, saya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. C, pengumuman minggu depan, C. Oh iya. Minggu depan ya. Minggu depan itu kita ada connecting time sekali lagi. Jadi itu yang di bawah Ko Adrian Sarwono akan ada connecting time di SCC tanggal 23 Agustus itu SCC kan bukan PCM karena lebih besar ya. Jadi yang di bawahnya Ko Adrian akan ada impartasi visi tentang CG-FAN. Jadi CG-nya untuk minggu depan bukan Jumat tapi Selasa di SCC jam 7 kalau nggak salah ya, jam 7. Jadi untuk minggu depan nggak ada, CG-nya dialihkan ke SCC onsite. Dan nanti kita onsite lagi September tanggal 2. Gitu. Ya, happy birthday Kohar. Kohar hadir. Semuanya. Kita bermangan-mangan nih. Makanannya. Happy birthday Ko. Ya. Foto-foto. Foto saya. Happy birthday to you. Foto saya. Sorry. Saya foto saya. Tidak foto saya. Bentar. Keluar. Yuk, buka kamera videonya yuk sebentar yuk kita foto yuk. Sebentar. Saya sebentar. Bisa jangan dicekek-cekek saya siap. Ya, hitung. Ya, videonya ya. Kamu enggak kelihatan. 2. Loh, jangan buat cekrek sih. Aku ke 2. Kok bingung. 2, 3. Bentar, sekali lagi ya. Ayo, sekali lagi. 2, 3. Ya, thank you. God bless you. Sampai ketemu ya. Loh, sudah selesai. Ketemu minggu depan. Iya, jangan pergi dulu loh kok. Cekar, Ame, GWS ya, Me. Barusan panas kok sudah tutup nih. Masuk telat saya. Bisa makan soalnya. Ya kok. Iya. Baik, Cekar. Jov, hati-hati, Jov. Ini nyetir rambut nyala kamera ya. Cekar. Oh, metu ya, wis metu. Itu Mia. Maria wis metu. Udah. Udahan dulu ya semuanya. Oh iya Uca. Ya baik ya. Nih, tanggal 30 ya. Itu makanan dari Jasmani Ben. Rugi Ben rata kok Ben.
Ayo, Halo, halo, Yohana. yo, Yohana, Yohana. 30 September ya, Mei. Mei ya. Bye. Thank you. Bye yo. Bye. Bye Thank you. Mia. Bless. Ya, bentar dulu. Next dah. Ko? Ya, Oh, piye Ko? Tadi makan-makannya piye? iya, ya begitulah. Kita yang paling junior. Yang lainnya sepuh-sepuh semua. Umurnya Mas 60-an Rencana semua. merasa paling muda ya. Iya. Padahal ini udah tua ini. Tapi yang lainnya semua umur 60, 55, 60, 65. Gohar umur berapa sekarang, Gohar? Hah? Aku piro ya saiki yo. Alah. Ayo Bade piro? 35. Loh? Oh, amin. Anda bener 100. Ayo, Cek, doakan Gohar, Cek. Iya, lali Ko tak doano Ko. Oh Ali iya, Ko. iya, makanya ini harus didoakan nih, makanya aku muncul ini. Ini penting Tapi ini. nek Urapannya umure penting. keliru. Umure keliru ya ora isi do didoakan Ko. Kenapa? Umurmu iya. keliru gak usah Wah, didoakan. harus jujur berarti ya. Aku sendiri umurku piro ya? Tahun 47. 47. Gak usah. Ora Sampai apa-apa kok. Sampai setengah abad nih. Yang penting awet nom. Setengah abad. Nggak ngetoki lek wis umur 47. Iki muncul iki. Emer. Ngetoke 46, Gong. Aduh, Hai Mer. Halo, kok merah putih? Iya, merah putih. Oh iya, merah putih iya. Oh iya, Nggak tahu ya pakai baju merah. Aku ya pakai putih. Bawah aku merah, celana aku merah. Kebalik putih merah aku. Iya, begitulah. Acara nih. Ko nek Koko ambek Mary memang Koko ketok lebih tua Ko. Iya sih. Mary awet Selisihnya 9 tahun nih. Aku sama dia 9 tahun. Teman-teman Mer. Sakno Gohar. Berarti lek mepet aja teman-teman Dek Gohar. Aku ini ketok muda, hanya rambut aja yang kelihatannya tua. Oh, kalau enggak pasti kelihatannya muda. Umur sudah tua tapi pasti kelihatannya muda. Mari kita aku tanam rambut aja kalau gitu. Mer. Ketok 6 kok, Go, ketok kok, Go. Kita 6 ya Fit ya. Kita kondi. Jiwanya tuh 6 jiwa. Ini dimatiin tambah ketok 6, Go. Oh gitu loh. Iki dibully sing ulang tahun. Iya. Fit, kemarin sorry yo Fit yo. Aku iyo kemarin tuh doa syafaatnya kamu sama aku toh ta. Aku pikir ada beberapa orang. Jadi aku wes anak-anak pada mau tidur toh, manggil aku tidur. Ya akhirnya aku pikir jam 9 Ted enggak kamu belum itu kok kayaknya mungkin arah-arah saya masih belum. Wes aku tak tinggal tidur temani tidur ya malah aku ketiduran juga. Tak temani arah-arah tidur dong. Malam soalnya. Oh, tapi absen semua. Absen semua. Oh gitu. Absen semua. Kebiasaan sama doming agak pagi soalnya. Jadi akhirnya kalau sudah malam saiki itu ngantuk-ngantuk. Memang kok biasanya tambah umur cepet tidur pagi ya. Iya betul kali ya. Anak-anak tidur aku juga tidur biasanya saiki. Ayo doa yo. Ayo doa ya.
Harapaya putus shenera patakaya rapara putus shenera patakaya rapara. Tuhan Yesus, kami bersepakat Tuhan berdoa untuk Kohartono. Tuhan Yesus, di usianya yang Kau tambahkan ini Tuhan, biar dia semakin mengenal Engkau, di dalam hidupnya dia semakin dengar-dengaran akan Kau Tuhan. Kau tambahkan ketajaman Tuhan, kepekaan untuk mengenal suara Roh Kudus dan tuntunan-Mu di hidupnya ya Bapa. Bahwa dia perjelas hidupnya ke kanan, ke kiri Tuhan. Kau berikan peneguhan demi peneguhan dan petunjuk-petunjuk-Mu ya Tuhan. Di usia-usia ini Tuhan, biar dia semakin melekat kepadamu Tuhan. Berkati juga Tuhan usahanya, bisnisnya Tuhan, pekerjaannya yang ada di Solo Tuhan. Kau yang akan menjagai dari setiap orang-orang yang berniat jahat Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Dan usahanya akan semakin Kau buat berkembang ke kanan, ke kiri Tuhan. Kau juga membukakan peluang-peluang yang baru, ide-ide yang baru daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus beri kesatuan hati untuk Kohartono dan Mary dalam pernikahan mereka. Mereka semakin sepakat dalam mengatasi setiap tantangan yang ada Tuhan. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Max Tuhan dan Meme ya Bapa. Pakai hidup mereka di masa kecil mereka berdua anak Kohar Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan di usianya yang masih muda Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Berkati dan lindungi Tuhan dari setiap apa-apa orang-orang yang berniat jahat. Dan kami percaya Tuhan baik Kohartono Mary akan Kau pakai Tuhan di Solo, akan Kau pakai untuk memenangkan banyak keluarga-keluarga di Solo. Kau tambahkan kapasitas Kohartono ya Bapak. Berikan kesehatan juga Tuhan, kesehatan untuk keluarga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati keluarga ini, ada damai sejahtera, ada sukacita, berkat-berkat baru daripada Allah yang akan dibukakan untuk keluarga ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, thank you doanya. Merah putih. Thank you ya. Iya. Oh, tanggal 30 September ke Surabaya loh kok. Tahu kenapa? 30 September? Onsite. Nang Surabaya. Fellowship. Oh, fellowship. Oh, 30 September. Oh ya. Aku juga mungkin mau ke Surabaya. Mamaku Cicik. Oh, mama Cicikku kan di Surabaya juga. Mungkin udah tahu ya. Aku mau ke sana cuman masih agak lama juga. Semoga pas 30 Semoga September kalau mendekati bulan September gitu kan bisa langsung sekalian. Kita makan-makan dek mie mapan di atas, lantai atas. Mie mapan itu di mana? Di Rungkut? Bukan, di Beratang. Iya. Barata Jaya. Oh iya, Barata ya. Kan banyak mie mapan ada di Rungkut, ada di Barata. Oh, di situ. Ya. Bisa dipasang. Iya. G30 SPKI. G30S. Eling nopo Mer 30 September Mer ditepak Noel lek datang. Iya, tepak no. Iya. Iya kok. Makan-makan di sini fellowship. Oke. Bisa plan toh. Iya, betul. Mereka dilema Cik antara seneng janda lek datang di lek balik Solo wedi anake gak gelem balik meneh deh. Oh iya, betul. Sudah senang di Surabaya. Nggak mau balik nanti. Ya, semoga rumah Rungkut juga cepat ada yang nyewa. Jadi aku bisa ke sana urus-urus lagi ke sana. Ya kok cepat ada yang nyewa ya. Lupa kok aku kentretan gak ilik kok. Iya, Enggak pakai orang lain kok. Enggak pakai orang lain. Enggak pakai orang pakai. Lain. Iya, pakai. Ada agent apa itu apa temannya Susi, ada juga temannya Susi sama ada beberapa lagi sudah tak titipkan agent-agentnya. Cuman saya masih belum ada yang nawarnya murah-murah sih. Jadi ada yang masih belum. Ada yang minta 1 tahun, 25 apa aku sih belum mau.
Ya, aku tanya-tanya juga kan, aku juga terlalu ngerti sih itunya. Ya sempat kapan hari agak 30-an. Terus aku tanya sama Ima masih bilang jangan pengurangan itu katanya. Ya Ima ya. Minta setahun berapa gitu. Ya wis ditahan CAE katanya. Minta kalau bisa 2 tahun kan lebih enak sih. Ya, jadi Benernya tahan. tempatmu itu kan 2 Cuman lantai nggak kan enak ada bengkel lumayan. ya. Cuma kelemahannya kan di bengkel toh ngarepe itu kan. Iya, betul. Makanya harus doa kuat biar bengkelnya pindah ya. Wah, ya ngomong langsung be tonggomu pindah. Oh iya ngomong langsung ya. Pak, sampean pindah aja garai rumahku sewanya lama iki, Mbak. Pak, apa? Gimana? Pak, kau beli rumahku atau aku pindah, Pak? Ngono. Kamu yang pindah katanya ngono. Kamu beli rumahku atau kamu yang pindah kayak gitu aja ya. Ngomong sama tukang bengkelnya. Iki preman lah nih. Ya wis. Wes. Eko, sampai ketemu ya, Ko. Mari. Minggu depan ada dah? Minggu depan nggak ada ya? Minggu depan CT on-site, tapi ada online kok. Di Kohar, Kohar online ya. Ko Adrian. Adrian ya. Oh, oke. Dadah. Dom, sehat-sehat ya, Dom. Sehat dulu, mangan obat ya, Doming ya. Iya, Dom, sehat-sehat, Dom. God bless you. Yo, God bless you, Dom. Ya, cepat sembuh. Ya, sehat-sehat ya. Salah tekan nih, aku salah pencet kok. Oh, ya. Oke. Bye, Max. Dadah, Max. Bye, God bless, Ko. God bless, Max. Thank you, Vero, David, Debbie, semuanya ya. Bless.